Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rangga, Bu Naya, dan teman-teman. Izinkan saya sedikit bercerita mengenai hasil coaching dengan orang yang saya banggakan, yaitu Bapak Ardian Zuhdi. Beliau merupakan lulusan hukum Universitas Diponegoro yang pernah bekerja di PT FIF sebagai akun officer dan marketing, PT BPR sebagai kepala cabang, dan sekarang menjadi CEO Eli Frozen Food. Pengalaman kerja dan kisah tentang dunia pekerjaan serta perjalanan hidup beliau yang menjadi faktor utama saya menjadikan Bapak Ardian coach saya. Hampir 20 tahun beliau bekerja di sebuah perusahaan kantoran dan kemudian memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri. Lika-liku hidup yang cukup berat berhasil beliau lalui. Beliau bercerita tentang perasaan sedih sekaligus bangga ketika beliau meninggalkan dunia kerja kantoran. Beliau berkata, "Sudah cukup saya belajar di luar, time to make my own business with my style." Menurut beliau, sistem birokrasi organisasi yang sebenarnya sangat baik ternyata menyimpan beberapa kekurangan, yaitu nilai humanity. Inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa beliau meninggalkan sistem kantor dan menciptakan sistem sendiri. Beliau sebenarnya sangat setuju bahwa sistem birokrasi organisasi atau perusahaan besar memang sangat baik dan detail, sehingga pekerjaan lebih efektif, efisien, serta minim penyelewengan. Namun, semakin lama, manusia cenderung menjadi sistem itu dan lupa bahwa mereka adalah manusia, makhluk sosial. Hakikat manusia menjadi sangat bias bahkan hilang. Selain itu, birokrasi organisasi perusahaan besar cenderung lebih lama dalam pengambilan keputusan. Hal ini yang menjadi keresahan beliau karena jika terlalu lama mengambil keputusan, maka perusahaan bisa kehilangan momen. Beliau sekarang lebih fokus pada human relation karena percaya bahwa materi bisa datang dengan sendirinya ketika kita berbuat baik kepada siapapun. Beliau mengajarkan tentang PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Segala sesuatu mengenai apa yang ingin beliau lakukan harus melewati 4 siklus tersebut. Plan berbicara mengenai rencana atau blueprint yang ingin dicapai. Do merupakan aksi untuk mencapai tujuan. Cek bisa disebut juga tahap evaluasi setelah kita melakukan sesuatu, mengoreksi apa yang menghambat, dan bagaimana cara agar lebih efektif serta efisien untuk mencapai suatu tujuan. Serta act merupakan tindakan dari hasil cek serta usaha lanjutan untuk mencapai tujuan itu. Di usaha beliau sekarang, beliau juga menerapkan ilmu yang beliau dapat, yaitu selalu membuat RKT atau rencana kinerja tahunan yang nantinya akan dibagi menjadi rencana semester dan rencana bulanan. Hal itu juga disertai dengan target tahunan yang nantinya akan dibagi menjadi target semester dan target bulanan. Beliau sempat berkata, "Saya sedang melahirkan Superman untuk menjadi super tim." Jika diibaratkan tim sepak bola, seorang manajer tim atau pelatih akan kesulitan ketika pemain striker mereka cedera, karena harus menggunakan striker pengganti yang kualitasnya tidak sebaik pemain inti, atau bahkan tidak memiliki striker cadangan. Beliau sedang melatih para pekerjanya untuk bisa ahli dalam semua posisi. Hal ini tentu perlu skill manajerial yang cukup baik untuk mendistribusikan tugas dan wewenang tentunya. Beliau memberikan kewenangan kepada para pekerjanya, sehingga mereka menjalankan tugas dengan bertanggung jawab, bukan hanya sekedar menjalankan tugas saja. Hal ini sangat berguna untuk meningkatkan semangat para pekerja. Beliau selalu mengadakan meeting bulanan untuk evaluasi rutin, serta mendistribusikan informasi mengenai rencana bulan tersebut. Pada evaluasi ini, semua dituntut untuk jujur dalam mengungkapkan perasaan dan keluh kesah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang sehat tanpa adanya penyakit hati. Beliau juga mengadakan team building setiap tahunnya untuk refreshing para pekerja sekaligus mendekatkan hubungan antara pekerja dengan pemilik. Beliau juga memberikan kewenangan pada manajer untuk melakukan rotasi tugas. Hal ini untuk mewujudkan tujuan beliau mengenai pemain yang bisa segala posisi. Rotasi tersebut tentunya dilakukan pada tugas-tugas yang berkaitan. Contohnya adalah rotasi antara supir dengan gudang, biasanya dilakukan sebulan sekali atau tergantung kebutuhan. Menurut beliau, ada 3 aspek yang menjadi penilaian karyawan, yaitu kejujuran, loyalitas, dan capability. Kejujuran menjadi harga mati bagi beliau. Soal loyalitas juga harus dibangun dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu pendekatan sebagai makhluk sosial.
Bisa juga dengan pemberian reward non-material. Ukuran dari loyalitas bisa dilihat dari hal-hal kecil hingga hal besar sekalipun. Menurut beliau, seorang pemimpin digambarkan sesuai dengan kalimat Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa Suntulodo, ing Matio Mangunkarso, tuturi handayani. Pemimpin harus bisa menjadi teladan, pemberi semangat, serta mendukung orang yang ia pimpin. Leader is the right man in the right place. Seorang pemimpin sejatinya tidak hanya memberi perintah dan tugas. Selain ikut memberi arahan, pemimpin juga harus memberikan hak serta kewajiban. Kebijakan reward and punishment sangat perlu diterapkan. Interview dengan Bapak Ardian saya akhiri dengan pertanyaan mengenai goals life. Hanya satu kalimat yang beliau ucapkan, yaitu bermanfaat untuk orang banyak dan terus berkembang tanpa menghilangkan nilai religi dan humanity. Coaching ini memberikan pelajaran yang sangat banyak bagi saya. Semoga cerita ini bisa memberikan sedikit insight baru buat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Terakhir dari saya, let's work hard on silence and let your success be your noise. See you guys and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.